Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Irmayanti SPD MPD selaku dosen mata kuliah busana pengantin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang anggotanya saya sendiri, Radiatul Aziza selaku pemateri, dan rekan saya, Nurhaliza, Sri Rajmi Arini Talib, Irma, Ummahatul Mukminin, dan Ummi Kalsum. Baiklah, adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai busana pengantin Sumatera dan busana pengantin Kalimantan. Langsung saja kita beralih pada pokok pembahasannya, di mana yang pertama yaitu ada busana pengantin adat Sumatera. Di mana adat Sumatera di sini yang akan kita paparkan ada dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan yang kedua yaitu busana pengantin adat Kalimantan. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baiklah, materi yang saya akan bawakan adalah Sumatera Selatan. Busana pengantin yang digunakan Sumatera Selatan adalah Aisan Pasangko. Pakaian adat ini penuh dengan simbol keagungan. Elemen ini merupakan hal yang disengaja ditonjolkan dengan tampilan busana ini secara garis besar. Palembang memiliki 2 jenis busana adat pengantin, yaitu pakaian adat Aisan Gede dan Aisan Pasangko. Nah, pakaian adat Aisan Gede dan Aisan Pasangko di zaman dahulu hanya dikenakan oleh kalangan raja dan permaisuri saja. Namun saat ini kita bisa menjumpai penggunaan pakaian ini di acara upacara pernikahan atau acara adat. Pada acara pernikahan, pengantin pria dan pengantin wanita dirias serta mengenakan aksesoris demikian rupa layaknya seperti seorang raja dan ratu. Nah, terdapat keterangan singkat tentang baju adat dari Sumatera Selatan Aisan Pasangko. Yang pertama adalah mahkota, yang kedua adalah campako, yang ketiga adalah sanggul, yang keempat adalah tebeng molu, yang kelima adalah trate, yang keenam adalah kebomungga atau kalung tapak jojo. Selanjutnya selempang sawir, selanjutnya keris, tending, gelana palak ulo, gelang kacak, gelang sempuru, dan gelang kanu. Selanjutnya sapu tangan segitigo, kain songket lepus, celana sutra, dan konela. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Materi yang akan saya bawakan yaitu busana pengantin Sumatera Barat. Terdapat sebagian variasi busana hukum budaya pernikahan yang dipakai oleh pasangan mempelai. Perbedaan ini berdasarkan pembagian bagian hukum budaya nagari di Sumatera Barat. Busana pengantin Kota Padang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan busana kawasan lain di Minangkabau. Dalam sejarahnya, selain oleh budaya Minangkabau, busana pengantin Kota Padang juga dipengaruhi oleh kebudayaan busana negara-negara Eropa dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari bidang corak dan warnanya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri busana pengantin Sumatera Barat. Ciri yang pertama yaitu memakai suntiang. Suntiang adalah mahkota yang biasa dipakai oleh mempelai wanita di Minangkabau. Beratnya berkisar dari 3,5 hingga 5 kg. Suntiang ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, suntiang bunga pudieng. Yang kedua, suntiang pisang saparak. Yang ketiga, suntiang pisang sekek. Dan yang keempat, suntiang kambang loyang. Nah, ciri yang kedua yaitu mengenakan baju kurung. Gaun pengantin di Minangkabau biasanya menggunakan baju kurung yang terdiri dari 2 jenis.
yaitu baju kurung Basiba dan baju kurung Melayu. Baju kurung Basiba adalah baju kurung yang lengkap dengan tingkuluak dan kain jauh, berukuran longgar untuk menutupi aurat sesuai dengan basandi syara kitabullah yang bernafaskan ajaran Islam. Sedangkan baju kurung Melayu adalah baju khas yang digunakan oleh suku Melayu seperti di Riau dan Kepulauan Riau yang berbentuk kebaya panjang. Ciri yang ketiga yaitu selempang. Selempang adalah selendang yang terbuat dari kain songket dan diletakkan di pundak wanita. Selempang ini menyimbolkan bahwa wanita harus memiliki welas asih pada anak cucu dan harus waspada pada segala kondisi. Nah, ciri yang keempat yaitu perhiasan. Perhiasan merupakan hal yang wajib yang ada pada gaun pengantin Minangkabau. Perhiasan tersebut terdiri dari seperangkat kalung yang terdiri dari 9 macam bentuk gelang dan cincin. Keduanya terbuat dari emas dan batu alam. Perhiasan dan cincin di pernikahan Minangkabau memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan perhiasan wanita biasa. Ciri yang keempat yaitu perhiasan. Perhiasan merupakan hal yang wajib yang ada pada gaun pengantin di Minangkabau. Perhiasan tersebut terdiri dari seperangkat kalung yang terdiri dari 9 macam bentuk gelang dan cincin. Keduanya dibuat dari emas dan batu alam. Perhiasan dan cincin di pernikahan Minangkabau memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan perhiasan wanita biasa. Selanjutnya, makna gaun pengantin Minangkabau. Yang pertama yaitu busana bagian atas. Pada busana bagian atas gaun pengantin tradisional ini terdapat tengkuluk tanduk atau tengkuluk ikek, yaitu berupa penutup kepala yang terbuat dari kain balapak. Bentuknya seperti tanduk runcing yang berumai emas atau loyang sepuhan. Untuk makna dari perlengkapan ini adalah kepemilikan rumah gadang, yang berarti orang yang mengenakannya adalah bundo kanduang atau pemilik rumah gadang. Yang kedua yaitu busana bagian tengah. Untuk busana pada bagian ini adalah baju kurung berwarna hitam, merah, biru, atau lembayung yang dihiasi dengan benang emas dan tepiannya diberi minsai. Minsai ini yang punya makna simbolis, ladies, yaitu seorang bundo kanduang yang kaumnya harus mematuhi batas-batas adat dan tidak boleh melanggarnya. Selain minsai, makna simbolis lainnya adalah pada balapak yang diselempangkan dari bahu kanan ke rusuk kiri. Maknanya adalah seorang bundo kanduang harus punya tanggung jawab melanjutkan keturunan. Yang ketiga yaitu busana bagian bawah. Di bagian bawah ini terdapat kain sarung atau kodek yang bersulam emas yang bermakna kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini berkaitan dengan perilaku bundo kanduang yang harus dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti pepatah memakan habis-habis, menyuruh, atau bersembunyi hilang-hilang. Untuk pakaian prianya terdiri dari deta atau destar yang berfungsi untuk menutupi kepala yang terbuat dari kain hitam gelap biasa yang dililitkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun yang ketiga yaitu daerah Sumatera Utara. Nah, ada berbagai macam di sini yang dapat kita lihat, yaitu mengenai yang pertama baju adat suku Batak Toba. Seperti namanya, suku ini bermukim di kawasan sekitar Danau Toba. Pakaian adat yang dikenakan sangat khas karena menggunakan jenis kain yang berbeda, yaitu kain hasil tenunan yang dinamakan kain ulos. Nah, kain ulos merupakan kain yang ditenun secara manual dengan bantuan peralatan tenun tradisional. Nah, bahan dasarnya di sini adalah benang sutra. Suku Batak Toba umumnya menggunakan benang, ada yang berwarna hitam, ada putih, ada merah, emas, dan perak untuk kain ulosnya. Nah, kain ulos itu telah menjadi ciri khas
suku Batak, bahkan untuk baju tradisional Sumatera Utara secara keseluruhan. Kain ulos ini memiliki corak yang berbeda-beda. Di antaranya ada kain ulos Padang Ursa, Pinan Lobu-Lobu, Pinuncaan, Antak-Antak, Bintang Maratur, dan Bolean. Nah, saat acara adat, kain ulos ini biasanya digunakan sebagai selendang. Kain ulos ini juga biasa digunakan adalah Ukiah Ragi Hotang, Sadum, Jogja Ragidup, dan Runjat. Nah, kemudian selama kain ulos ini juga tidak hanya digunakan sebagai selendang, tetapi bisa kita jumpai atau penggunaannya seperti pada souvenir, misalnya dia pakaian, dompet, dasi, tas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pakaian tradisional suku Karo. Suku Karo juga memiliki kain khusus yang terbuat dari pintalan kapas. Kain ini disebut wisgara. Wisgara mempunyai arti kain merah karena dalam pembuatannya menggunakan benang berwarna merah. Warna dasar merah ini kemudian dipadukan dengan warna benang lainnya seperti emas dan perak agar tampak lebih menarik. Walaupun wisgara dominan dengan warna merah, tetapi ada juga yang berwarna hitam dan putih. Suku Karo mengenakan wisgara dalam kegiatan sehari-hari mereka serta untuk upacara adat resmi. Nah, adapun dapat dilihat pada slide berikutnya yaitu pakaian adat dari suku Mandailing. Ini juga masih merupakan daerah Sumatera Utara. Suku ini tinggal di kawasan Mandailing, Tapanuli Selatan, Padang Lawas. Pakaian adat ini digunakan oleh suku Mandailing. Sebenarnya itu dia hampir sama dengan suku Batak Toba, karena suku Mandailing itu juga mengenakan kain ulos. Akan tetapi suku Mandailing ini menambahkan aksesoris lainnya sebagai penampilan lengkap mereka. Nah, aksesoris yang digunakan oleh wanita Mandailing ini saat upacara adat adalah bulang. Bulang terbuat dari emas, sepuhan, ataupun logam lainnya dan dikenakan di kening. Sementara itu, untuk kaum pria Mandailing, dia mengenakan hiasan di kepala yang diberi nama ampu. Nah, ampu ini merupakan penutup kepala yang di masa lalu itu bisa dikenakan oleh Raja Mandailing dan Angkola. Ampu ini berwarna hitam dengan hiasan emas yang melambangkan kebesaran. Nah, adapun yang keempat yaitu baju tradisional suku Nias. Suku Nias merupakan etnis yang bermukim di Pulau Nias. Letaknya di sebelah barat Pulau Sumatera. Karena terpisah, suku Nias ini memiliki tradisi yang berbeda dari suku-suku di Sumatera Utara lainnya. Nah, jika di suku lain mereka menggunakan warna merah pada banyak pakaian adat Sumatera Utara, maka lain dengan suku Nias. Suku Nias ini dia umumnya menggunakan warna kuning dan warna emas. Dan juga perlu kita ketahui bahwa wanita dari suku Nias itu dia memiliki pakaian tradisional yang diberi nama Oroba Sioli. Oroba Sioli ini merupakan kain yang terbuat dari kulit kayu ataupun belacu berwarna hitam. Nah, keistimewaan dari baju adat Nias ini dia terletak pada penggunaan aksesorisnya. Wanita Nias ini mengenakan Oroba Sioli dengan tambahan gelang kuningan yang bernama Ajakola. Nah, bukan cuma Ajakola, wanita Nias juga mengenakan anting logam yang berukuran besar yang dinamakan dengan Saro Delinga. Jadi penampilan mereka itu akan disempurnakan dengan menyanggul rambutnya tanpa disasak terlebih dahulu. Kemudian mereka mengenakan mahkota untuk hiasan kepala. Sementara itu untuk si kaum prianya, suku Nias mereka mempunyai pakaian adat yang disebut dengan Baru Oholu. Baju tradisional ini terbuat dari kulit kayu dan berbentuk rompi tanpa kancing dan penutup lainnya. Nah, Baru Oholu ini dia hanya tersedia dalam dua warna. Dia ada coklat dan hitam dengan hiasan ornamen berwarna merah, kuning, dan hitam. Lalu
dapat dilihat di tampilan slide berikutnya, yaitu dia ada yang kelima, pakaian tradisional suku Pakpak. Jadi, suku Pakpak itu bermukim di kawasan Pakpak Barat dan Dairi. Suku Pakpak juga memiliki kain yang dinamakan kain oles. Nah, untuk wanita, pakaian adatnya itu disebut dengan cimata, sementara untuk pria disebut dengan borgot. Nah, dalam mengenakan pakaian adat mereka, itu suku Pakpak juga menambahkan aksesori berupa kalung yang terbuat dari emas dan bertahtakan batu permata. Adapun jenis baju dari tradisional suku Pakpak itu juga menjadi salah satu warisan budaya Sumatera Utara. Nah, adapun slide berikutnya yaitu pakaian adat suku Simalungun. Suku yang bermukim di kawasan Simalungun ini juga menggunakan kain ulos sebagai bagian dari pakaian adat mereka. Namun, oleh suku Simalungun, kain ini disebut dengan kain hiou. Nah, bedanya dengan suku Batak Toba ialah suku Simalungun itu menambahkan kain samping yang disebut dengan suri-suri untuk melengkapi penampilan mereka. Aksesoris yang dikenakan kaum wanitanya itu adalah bulang yang dipakai di kening, sementara para pria mengenakan gotong. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, baju adat suku Melayu. Keturunan Melayu terbesar di seluruh wilayah Pulau Sumatera. Di Sumatera Utara itu suku Melayu kebanyakan bermukim di kota tebing tinggi, Batubara, Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, dan Bedagai. Seperti yang telah menjadi ciri khas dari pakaian adat Melayu di Sumatera Utara, pun suku Melayu ini menggunakan baju kurung dilengkapi dengan kain songket. Khusus untuk para wanita, baju kurung yang dikenakan itu terbuat dari kain brukat ataupun kain sutra. Nah, untuk mempercantik penampilannya, maka boleh ditambahkan sematan peniti yang terbuat dari emas. Selain itu, para wanita Melayu juga menambahkan kalung dengan motif rantai, serati, sekar sukun, mentimun, tanggang, dan corak lainnya. Sementara itu untuk prianya dari suku Melayu, dia menambahkan penutup kepala sebagai aksesori. Nah, penutup kepala ini bernama tengkulok yang terbuat dari songket dan mempunyai makna kebesaran dan kegagahan pria. Nah, selain tengkulok juga, dia ada destar yang terbuat dari rotan dan dibalut dengan kain beludru. Adapun yang ke-8, dapat dilihat yang selanjutnya itu baju tradisional Angkola. Baju adat suku Angkola merupakan salah satu keragaman pakaian adat Sumatera Selatan. Suku Angkola adalah salah satu etnis yang mendiami daerah Tapanuli Selatan. Nama Angkola di sini berasal dari nama sungai, yaitu Sungai Batang Angkola. Angkola merupakan bagian dari suku Batak, sehingga pakaian adatnya juga berbahan dasar kain ulos. Warna baju adat suku Angkola itu umumnya dia berdasar hitam dengan perpaduan warna merah. Nah, adapun yang selanjutnya atau yang ke-9 yaitu pakaian adat suku Samosir. Batak Samosir merupakan suku yang tinggal di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan pembagian wilayah, dulunya suku ini menjadi satu dengan Batak Toba. Oleh sebab itu, pakaian adat yang digunakan keduanya itu hampir serupa. Akan tetapi, ada perbedaan dari kedua pakaian tradisional Batak ini, yaitu ada pada warna bajunya, sedangkan hiasannya itu untuk di bagian kepala tidak jauh berbeda dengan baju adat Batak Toba. Yang ke-10 yaitu baju adat Sibolga. Suku Sibolga merupakan salah satu etnis dengan keunikan adat dan budaya yang istimewa. Budaya yang berkembang di sini ialah perpaduan tradisi Batak dan Melayu. Hal ini juga berpengaruh terhadap jenis pakaian tradisionalnya. Jadi etnis Sibolga ini memiliki nama lain yaitu Batak Pasisi. Penggunaan pakaian adat Sibolga biasanya menggunakan banyak aksesoris meriah dan terlihat glamor. Nah, bahan dasar di sini adalah kain ulos serta kain uisgarah. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai busana pengantin adat Kalimantan yang
akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Irma. Materi selanjutnya adalah analisis busana pengantin adat Kalimantan. Adapun yang pertama, Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dihuni beragam etnik. Data terakhir menunjukkan bahwa etnik yang paling mendominasi di Kalimantan Barat yaitu 34,93% adalah Dayak dan 33,84% adalah Melayu. Umumnya, daerah pedalaman wilayah Kalimantan Barat didiami oleh etnik Dayak, sedangkan di kawasan pesisir mayoritas didiami oleh etnik Melayu. Jika ditelisik dari asal-usul sejarah dan tradisi, kebinekaan di Kalimantan Barat juga tak terlepas dari pengaruh Melayu yang sempat menguasai provinsi ini. Maka tak heran bila dalam satu provinsi saja Anda akan menemui beragam ciri khas gaya busana pengantin. Nah, berikut penjelasan saya mengenai ciri khas tata busana pengantin yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama, busana pengantin Melayu Pontianak. Nah, Anda bisa perhatikan busana pada gambar nomor 1, di mana nuansa utama yang digunakan pengantin Melayu Pontianak ini adalah baju kurung dengan padanan kain songket bernuansa merah dan emas. Adapun pengantin wanita mengenakan kain songket bermotif pucuk rebung. Sementara tatanan rambut yang biasa digunakan dibuat menyerupai kelepak sayap burung berhias kembang goyang atau bogam, serta di sisi kanan dan kiri kepala terdapat rumbai. Tak lupa pula untuk menunjang penampilan mempelai wanita diberikan perhiasan seperti anting bersusun, rumbai sebanyak 7 rupa, kalung jambang bersusun, cekak burung atau kelat bahu berbentuk kepala burung. Sementara ikat pinggangnya berwarna keemasan atau pending dan di tangannya memakai gelang kuno. Kemudian pengantin pria Melayu Pontianak sangat lekat dengan busana teluk belanga yang dipadukan dengan kain songket setengah tiang. Tak lupa pula di bagian dadanya memakai selempang serta celana model piyama berwarna senada. Juga perhiasan di kepala berupa kopiah tanjak dan bros keemasan. Selanjutnya busana dapat kita lihat pada nomor 2, yaitu busana pengantin sambas. Untuk pengantin sambas, warna yang diterapkan atau dikenakan adalah warna kuning keemasan ditambah sentuhan hijau pupus. Adapun pakaian yang digunakan oleh pengantin wanita sambas yaitu baju kurung dengan hiasan kain sulam teratai berhiaskan untaian manik-manik di bagian dada. Pada bagian bawahnya menggunakan kain songket sambas yang dianggap memiliki nilai budaya dan religius bermakna mulia. Sementara perhiasan rambut yang dipakai pengantin wanita sambas yakni kembang goyang atau rumbai beruntai melati, di mana hiasan rambut ini umumnya juga dikenakan oleh suku Melayu dan etnik Betawi. Sementara itu untuk busana pengantin pria telah menggunakan adopsi budaya dari luar dengan perpaduan busana jas dan kemeja berkerah tinggi. Namun hiasan sulam serta bordir keemasan dan juga lapisan kain tenun sambas menandakan bahwa akar budaya busana tersebut masih terjaga.
Berikutnya busana pengantin Dayak Kanayatu. Kita bisa melihat pada gambar busana nomor 3. Dayak Kanayatu adalah salah satu dari sekian ratus suku Dayak yang mendiami Kalimantan Barat. Busana tradisional pengantin Dayak berasal dari tarap atau kapuak atau kapoah yang menggunakan kulit kayu sejak dulu sebagai bahan pakaian. Adapun busana pengantin wanita berhias motif-motif berbentuk geometris yang terbuat dari serat dan kulit kayu yang diaplikasikan pada kain berwarna merah. Ada 3 bagian dari busana pengantin wanita Dayak, yakni penutup pundak, penutup torso, dan busana bawahan menyerupai rok panjang. Pada bagian kepala dikenakan semacam mahkota yang terbuat dari kulit kayu dan hiasan bulu burung enggang atau jenis burung lainnya. Nah, sementara itu busana untuk pengantin pria suku Dayak disebut dengan baju marote. Baju marote ini motifnya rompi pada Dayak Kanayatu berupa flora kecubung dan pakis, serta ornamen geometris terbuat dari serat atau kulit kayu yang sangat artistik. Sedangkan untuk bagian cawat terbuat dari kain yang dililitkan ke bagian pinggang dan bagian pangkal paha. Di bagian kepala pengantin pria terdapat mahkota atau ikat kepala yang bermakna kebesaran dan status sosial raja atau kepala etnik. Mahkota tadi disebut dengan tengkulas, di mana terdapat bulu burung ruai atau kuau raja, serta bulu enggan sebagai hiasannya. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai jumlah penduduk kira-kira 4 juta jiwa, dan suku Banjar merupakan suku mayoritas yang mendiami daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Masyarakat suku Banjar menempati urutan pertama dengan jumlah 74% dari total penduduk Kalimantan Selatan. Di antara peninggalan budaya ini adalah aneka ragam pakaian adatnya. Berikut akan dibahas pakaian adat yang juga merupakan busana yang biasa digunakan pengantin Kalimantan Selatan. Paling tidak ada 4 model pakaian tradisional yang juga termasuk busana yang dikenakan pengantin Kalimantan Selatan yang hingga saat ini masih lestari dalam kehidupan penduduk suku Banjar. Keempat pakaian adat tersebut masing-masing mempunyai nama antara lain: 1. Pengantin Bagaja Gamuling Baular Lulut merupakan pakaian adat Kalimantan Selatan yang desainnya dipengaruhi oleh budaya Hindu pada zaman dahulu. Busana ini dipakai oleh para pengantin di acara adat pernikahan. Model baju antara mempelai pria dan wanita jelas berbeda. Untuk mempelai pria menggunakan baju koko berupa kemeja lengan pendek tanpa kerah dengan bawahan celana panjang bermotif pucuk rebung yang terbuat dari manik-manik. Sebagai pelengkap, ditambahkan aksesoris seperti mahkota, kalung samban, pending emas, kilat bahu, garuda, mungkur paksi, dan keris pusaka khas Banjar. Sedangkan untuk mempelai wanita menggunakan kemben sebagai penutup dada, kemudian ditambahkan aksesoris berupa selendang, ikat pinggang, kembang goyang, kecup bunga melati, dan konde berhiaskan mahkota.
Untuk bawahannya menggunakan kain panjang bermotif halilipan yang berfungsi sebagai rok. Yang kedua yaitu pengantin babaja kun galung pacinan, merupakan pakaian adat Kalimantan Selatan yang berasal dari perpaduan antara budaya Banjar dengan budaya Tiongkok. Pakaian ini memiliki model hampir mirip dengan pakaian adat Betawi. Untuk mempelai pria menggunakan baju gamis atau jubah yang dilengkapi dengan penutup kepala berupa kopia alpe berlilitkan sorban. Mempelai pria juga menggunakan rentengan bunga melati yang dikalungi pada leher serta menggunakan alas kaki berupa selop. Sedangkan untuk mempelai wanita, busana yang digunakan berupa kebaya lengan panjang dengan model mirip seperti Cheng Ho Sam. Kebaya ini memiliki motif bunga teratai yang dijahit dengan benang emas. Kebaya ini dipadukan dengan rok panjang yang dihiasi manik-manik sebagai bawahannya. Yang ketiga, pengantin Ba Amar galung pancaran matahari. Pakaian ini sangat populer di kalangan masyarakat Banjar. Perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya Hindu membuat pakaian ini menjadi lebih unik. Untuk pengantin pria menggunakan kemeja lengan panjang yang dipadukan dengan jas tanpa kancing serta celana panjang. Untuk menambahkan kesan lebih indah ditambahkan kain bermotif halilipan dan tali wenang pada area pinggang yang sekaligus berfungsi sebagai ikat pinggang. Sedangkan untuk pengantin wanita menggunakan baju poko lengan pendek yang dihiasi manik-manik berbentuk rumbai. Pengantin wanita juga menggunakan kida-kida, aksesoris pengantin perempuan berbentuk segi lima. Yang terakhir yaitu yang keempat, babaju kubaya panjang. Pakaian ini merupakan gabungan dari 3 pakaian adat Kalimantan Selatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk pengantin pria, pakaian yang digunakan sama dengan baju galung pancar matahari. Sedangkan untuk wanita menggunakan kebaya panjang seperti baju galung pacinan. Perlu diketahui, hampir semua pakaian adat Kalimantan Selatan selalu menggunakan aksesoris rangkaian yang terbuat dari bunga melati dan mawar. Yang ketiga yaitu Kalimantan Tengah. Dibanding busana pengantin provinsi lainnya di Indonesia, pakaian adat Kalimantan Tengah dalam prosesi pernikahan terlihat lebih sederhana. Meski demikian, paduan warnanya sangatlah menarik dan mencolok. Pakaian pengantin adat Kalimantan Tengah terdiri dari pakaian pengantin perempuan dan pakaian pengantin laki-laki. Pakaian pengantin perempuan berbentuk gemben dari bahan beludru atau sutera beraneka warna yang dipadukan dengan kulit talap, kain atau rok span bermotif pike atau jungki. Pada bagian rok juga dilengkapi dengan motif tanduk, musal, ambun atau jungkir bulan welum. Sementara busana pengantin pria berupa baju teluk belanga atau baju lambat batakat sungkit ayat berwarna merah terang, dilengkapi dengan kancing warna emas atau lawong dan renda warna emas. Untuk bawahan berupa celana salawar pidadang yang bagian ujung celananya dibubuhi manik-manik atau tanelei. Ada filosofi menarik yang tersimpan di balik busana pengantin perempuan dan laki-laki Kalimantan Tengah. Baju kakamban, selendang, dan kuwi telap kain pada pengantin perempuan dan baju teluk belanga yang dikenakan pengantin pria memancarkan esensi keindahan warna-warni flora dan corak hiasnya diilhami oleh alam sekitar. Untuk menghasilkan aneka warna pada busana pengantin digunakan bahan pewarna yang diolah dari alam. Misalnya saja, warna hitam dari jelaga, warna putih dari tanah putih dicampur air, warna kuning dari kunyit, dan warna merah dari
buah rotan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sulaiman Talib. Materi selanjutnya yaitu busana pengantin Kalimantan Timur. Adat pernikahan sepasang pengantin di Kalimantan Timur cukup beragam. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan berbagai suku yang ada di wilayah ini. Dengan adanya keberagaman ini, pakaian pengantin yang digunakannya juga cukup beragam. Adapun busana pengantin yang sering digunakan di Kalimantan Timur yaitu yang pertama, busana pengantin kustim. Busana kustim untuk pria dibuat dari bahan belut-biru berwarna hitam, lengan panjang dan kerah tinggi. Ujung lengan kerah serta bagian dada berhias pasmen. Paduan baju kustim adalah celana panjang dengan warna yang sama dengan warna baju. Di luar celana dikenakan dodot rambu, semacam kain panjang yang ujungnya diberi hiasan rumbai-rumbai berwarna keemasan. Bagian belakang kain menjuntai sampai ke tumit, sedangkan bagian depan sampai ke lutut. Pengantin pria memakai kopiah bundar yang dinamakan setorong. Tinggi setorong sekitar 15 cm dengan bagian bawahnya lebih besar dari bagian atasnya dan dilengkapi pasmen berwarna keemasan. Bagian depan setorong dihiasi dengan lambang berwujud wapen sesuai dengan tingkatan gelarnya. Pada baju bagian dada tersemat kalung bersusun dan alas kaki pengantin berupa selop kulit berwarna hitam. Sedangkan baju kustim untuk pengantin wanita berbahan serupa dengan baju kustim pengantin pria. Modelnya mirip kebaya berkerah tinggi dan berlengan panjang. Leher dan bagian depan baju memakai pasmen. Pada puncak bagian belakang dikenakan kelibun berwarna kuning yang bahannya terbuat dari sutra. Untuk kainnya dipakai tapeh berambui, yaitu kain panjang berumbai-rumbai benang emas yang diletakkan di bagian depan. Pengantin wanita memakai sanggul atau gelung kutai dan ditusukkan gerak gempa atau kembang goyang dari logam bersepu emas. Karena potongannya serba tertutup, busana kustim untuk perempuan cocok dikenakan pengantin muslimah. Busana yang kedua yaitu busana pengantin antakusuma. Busana pengantin antakusuma dikenal juga dengan nama kutai kuning. Adalah baju pengantin kebesaran kerajaan Kutai Kertanegara. Dahulu pakaian tersebut hanya boleh dikenakan oleh bangsawan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Namun saat ini pakaian ini boleh digunakan oleh rakyat biasa dalam prosesi pernikahan. Sesuai namanya, kutai kuning, busana ini memiliki warna dasar kuning dengan aksesoris keemasan. Melihat model dan atributnya, busana ini mendapat banyak pengaruh dari luar, seperti Tiongkok, Arab, serta ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti Bugis, Palembang, serta Kutai sendiri. Mengutip warisan budaya tak benda Indonesia, baju antakusuma merupakan bagian dari pakaian adat Kutai, setengah dan penuh. Bahannya dari sutra berwarna kuning, tanpa leher dan berlengan pendek. Pada pengantin perempuan terdapat hiasan yang disebut kelibun pada bahunya. Penutup tubuh bagian bawah pengantin laki-laki adalah celana atau sekonceng yang dipasang saling tumpuk dengan selembar kain tenun berbahan sutra atau tape halang, dan helai-helai kain yang dipasang berjuntaian mengelilingi pinggang atau tapeh pasak. Sedangkan pengantin perempuan mengenakan tape halang dari kain songket yang dipasang longgar menyerupai rok panjang yang dihias pula dengan tapeh pasak. Di bagian pinggang kedua mempelai terdapat sabuk yang disebut selepe atau pending emas. Busana antakusuma yang dikenakan pengantin terlihat semakin megah, dilengkapi dengan hiasan kepala, kalung, gelang, dan alas kaki, lalu detail-detail aksesoris lainnya. Yang selanjutnya yaitu busana adat Kalimantan Utara. Pada dasarnya
Kebudayaan yang ada di salah satu provinsi baru di Pulau Kalimantan ini memiliki kemiripan dengan daerah Kalimantan Timur. Mayoritas penduduknya adalah suku Dayak yang menggunakan busana khas di berbagai acara penting. Busana adat atau tradisional Kalimantan Utara biasa dipakai dalam berbagai upacara adat, menyambut tamu, dan juga sebagai pakaian pengantin. Salah satu busana pengantin yang kerap digunakan di Kalimantan Utara adalah busana sina berantai, sina beranti untuk mempelai pria dan antakusuma untuk mempelai wanita pada pengantin adat suku Tidung. Sina beranti yang merupakan pakaian pengantin adat suku Tidung dan dikenakan oleh pengantin laki-laki hanya dipakai saat prosesi pernikahan antar suku saja. Pada sina beranti yang dikenakan oleh pengantin laki-laki dan antakusuma yang dikenakan oleh pengantin perempuan ini memiliki berbagai ornamen. Ornamen ini punya makna dan filosofi masing-masing. Contohnya adalah mahkota yang dikenakan di kepala bernama tanduk galung yang artinya kucing jantan 3 warna. Dalam kepercayaan suku Tidung, kucing jantan dengan bulu 3 warna dipercaya akan tumbuh tanduk di kepalanya pada suatu waktu. Penggunaan mahkota pada pengantin memiliki makna berfungsi untuk menangkal bencana, mendatangkan rezeki, kesejahteraan, kedamaian, hingga disenangi orang lain. Ornamen lain yang ada pada pakaian sina beranti dan antakusuma adalah gelang tangan yang disebut sulou, yang berarti pendingin. Makna dari gelang ini adalah agar pengantin yang nantinya menjadi pemimpin harus bertangan dingin dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Pada gelang sulou ini juga terdapat ukiran wapak yang artinya doa-doa agar berbagai keputusan yang diambil mendapat restu dari Tuhan. Di lengan pengantin suku Tidung juga ada gelang yang disebut kalit sebagai ornamen lain dari sina beranti dan antakusuma. Kalit adalah simbol pertahanan dan benteng yang kuat untuk keamanan, juga perlindungan dan berbagai gangguan. Pakaian adat pengantin suku Tidung bernama sina beranti dan antakusuma ini punya berbagai makna penting dalam kehidupan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai busana pengantin Kalimantan dan busana pengantin Sumatera. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.